Honda Scoopy merupakan motor berjenis Matic berdesain retro klasik yang pertama kali muncul di Indonesia 14 tahun silam, 2 tahun setelah kehadiran Honda Beat, tepatnya di tahun 2010. PT Astra Honda Motor atau AHM merilis Matic dengan tampilan retro pertama mereka yang dinamai Honda Scoopy. Dari awal kemunculan hingga kini, Scoopy memiliki peminat tersendiri dan cukup sukses menjadikannya salah satu motor terlaris di Indonesia selain Honda Beat. Dari masa ke masa, Honda Scoopy terus disempurnakan oleh Honda hingga tercatat Scoopy telah 5 kali mendapat penyegaran. Seperti apa perubahan Matic retro modern Honda pertama tersebut? Ikuti terus videonya. Honda Scoopy generasi pertama 2010-2013. Bulan Mei 2013, Honda Indonesia merilis Scoopy dengan desain yang nyentrik kala itu. Scoopy menjadi satu dari Matic Honda yang membawa desain retro klasik ala skuter Eropa. Tidak cuma itu, dari sisi dimensi Matic ini sedikit lebih besar dari Honda Beat, yang membuat Scoopy lebih terkesan premium. Pada generasi awal ini, Scoopy dibalut dengan desain lampu depan berbentuk oval dan mencolok karena ukurannya yang cukup besar. Stang dibuat semi telanjang dan lampu sein terpisah, terutama di bagian depan sein masih diletakkan pada stang. Fitur-fitur yang dibawa masih terbilang sederhana dengan bekal pencahayaan non-LED alias halogen serta panel meter yang masih bertipe analog. Pada sisi mesin, Scoopy awal ini mengandalkan mesin yang serupa Honda Beat, yaitu 110 cc berpendingin udara. Sistem pengabutan bahan bakar pun masih mengandalkan tipe karburator. Pada bagian kaki-kaki, Honda Scoopy memakai velg berukuran 14 inch, sedangkan pengereman mengandalkan tromol di belakang dan cakram di depan. Sementara fitur-fitur wajib pada skutik Honda kala itu sudah tersemat seperti side stand switch yang membuat motor mati saat standar, samping turun pengunci rem, hingga jok ke otomatis. Honda Scoopy generasi kedua 2013-2015. Setelah meraih sukses besar di pasaran pada generasi pertama, Scoopy diberi penyegaran cukup besar pada generasi kedua. Pada tampilan, lampu sein yang sebelumnya terpisah dan terletak di stang, kini dipindah ke sayap depan dan sisi bodi belakang. Selain itu, bagasi juga dibuat mampu melahap satu helm full face. Di samping itu, pencahayaan pun kini dilengkapi lampu proyektor yang lebih terang. Sementara dari sisi mesin, Scoopy generasi kedua untuk pertama kalinya mendapat mesin baru dengan sistem pengabutan bahan bakar injeksi yang membuatnya lebih irit bahan bakar, sekaligus membuat performa mesin lebih baik. Generasi kedua ini juga pertama kalinya sistem pengereman CBS atau Combi Brake System disematkan. Honda Scoopy generasi ketiga 2015-2017. Di generasi ketiga, Scoopy mendapat penyegaran cukup memikat dari sisi mesin. Teknologi baru Honda yang disebut Enhanced Smart Power atau ESP mulai dipakai pada Scoopy. Teknologi ini membawa fitur seperti idling stop system atau ISS, yang membuat mesin akan mati saat motor berhenti selama 3-5 detik, dan hanya perlu menarik tuas gas agar mesin menyala kembali. ISS ini diklaim mampu menekan konsumsi bahan bakar lebih irit lagi. Pada mesin berteknologi ESP ini juga tersemat fitur ACG Starter atau Alternating Current Generator, sebuah teknologi yang membuat starter elektrik motor terdengar lebih halus, karena menghilangkan komponen dinamo konvensional pada sistem starter. Selain mesin, pada generasi ketiga Scoopy juga mendapat fitur baru yang dinamai Answer Back System, yang memudahkan pengguna mencari motor di lokasi parkir. Sedangkan pada generasi ketiga ini, Scoopy tidak mendapat perubahan dari sisi tampilan. Honda Scoopy generasi 4 2017-2020. Pada generasi ini, Scoopy tampil benar-benar berubah secara tampilan dengan nuansa Eropa yang cukup kental. Perubahan terjadi pada desain lampu depan dan belakang yang dibuat lebih kecil serta menyatu dengan lampu sein. Pada kaki-kaki, velg yang sebelumnya 14 inci diperkecil menjadi 12 inci. Dengan balutan ban yang lebih besar,
sehingga di beberapa wilayah disebut Scoopy Donut berkat bentuk roda yang menyerupai kue bolong tengah tersebut. Tidak cuma itu, pada fitur pencahayaan dibuat sepenuhnya LED serta panel informasi yang sudah full digital serta adanya lampu eco indikator untuk memberi sinyal berkendara hemat bahan bakar. Di samping itu, fitur yang ditambahkan adalah adanya USB charger tanpa adaptor tambahan, hingga keberadaan fitur baru yaitu alarm anti maling. Honda Scoopy generasi 5 2020 sampai sekarang. Tak puas dengan desain sebelumnya, Honda kembali mengubah tampilan Scoopy. Pada generasi ini, desain lampu depan dan belakang kembali diubah, yang membuat headlamp dan lampu sein kembali dibuat terpisah. Ubahan yang paling kentara lainnya adalah pada rangka. AHM resmi mengganti rangka lama dengan rangka baru yang dinamai teknologi ESAF, atau Enhanced Smart Architecture Frame, di mana rangka ini memiliki bahan lebih ringan secara bobot, serta dibangun dengan pengelasan khusus. Teknologi rangka baru ini diklaim Honda dapat mengurangi bobot keseluruhan motor sehingga lebih enak diajak bermanuver karena lebih ringan. Ubahan rangka ini sekaligus sedikit mengubah desain Scoopy yang menghasilkan ruang bagasi lebih luas yang mencapai 15,2 liter serta tangki bahan bakar yang mampu menampung bensin hingga 4,2 liter. Pada generasi ini, sistem kunci lebih canggih juga disematkan yang dikenal dengan Smart Key System yang tidak membutuhkan anak kunci untuk menghidupkan motor. Sedangkan fitur premium lama juga dipertahankan. Perbedaan lainnya dengan model lama adalah konfigurasi mesin terbarunya. Meski masih mengusung 110 cc, tapi mesin terbaru memiliki output lebih besar. Itulah perkembangan Honda Scoopy dari waktu ke waktu. Bukan tidak mungkin Honda akan kembali menyegarkan Scoopy dalam waktu dekat, mengingat 4 tahun sudah berlalu sejak generasi kelima diluncurkan. Apakah akan ada ubahan pada mesin, tampilan, atau fitur? Bagaimana menurutmu?